Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan mahasiswa, pada kali ini kita diberikan kesempatan untuk belajar bersama lagi. Setelah sekian waktu kita terjeda pembelajaran ini, dan kali ini kita akan mulai. Mari kita mulai dengan bacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dan ajamkan pada diri kita ingin belajar, mendapatkan suatu hal yang baru, ada sebuah perubahan pemikiran, perubahan sikap, dan kita maksimalkan setiap waktu yang kita keluarkan ini untuk menghasilkan sebuah nilai dan ilmu pengetahuan yang terhujam dalam pikiran dan hati kita. Ya, seperti biasa untuk mata kuliah Bapak terkait pembelajaran seperti di semester yang kemarin dan terkait pembelajaran sekarang di era COVID-19, paling dari segi eksistensi teknologi dan penggunaan aplikasi yang lain itu yang akan Bapak optimalkan. Nah, untuk kali ini Bapak akan memegang terkait mata kuliah filsafat umum. Nah, kali ini merupakan materi kuliah pengantar ya, sebelum nanti kita fokus ke dalam materi perkuliahan yang membahas secara inti. Rekan-rekan mahasiswa yang Bapak banggakan, nah, ini ada kontrak perkuliahan yang sebenarnya tidak jauh berbeda seperti yang kemarin. Nah, untuk kontrak perkuliahan tidak jauh berbeda seperti semester lalu pada era pembelajaran COVID, hanya mengedepankan IT yang praktikabilitas atau lebih praktis dan fleksibel. Jadi terkait waktunya juga Bapak tidak menekankan selalu on time terkait jadwal perkuliahan. Yang penting mahasiswa bisa mengakses informasi dan komunikasi kita ada feedbacknya, baik melalui YouTube, melalui blog, grup WA, atau pembelajaran berbasis aplikasi yang lainnya. Intinya ada feedback, transfer of value, transfer of knowledge. Nah, itu akan Bapak sampaikan dan itu ada feedback, tidak hanya Bapak satu arah gitu. Tapi ini juga bukan komunikasi dua arah. Tapi bagaimana hasil dari pembelajaran Bapak ini bisa komunikasinya oleh setiap mahasiswa. Apalagi ketika nanti Bapak menyarankan pembelajaran berbasis daring untuk video diskusi, silahkan membuat nanti berbasis sosiodrama ya, atau video mendiskusikan yang seperti drama nanti diupload di YouTube. Itu sangat memudahkan sekali, kita bisa mengaksesnya kapan saja, di mana saja. Korektornya juga banyak dan menumbuhkan kreativitas dan inovasi kita dalam belajar. Nah, konsisten dan komitmen pada tanggung jawab ingin belajar dan memahami tugas sebagai mahasiswa. Bapak sebagai dosen, Anda sebagai mahasiswa, otomatis Anda tidak bisa memposisikan diri Anda sebagai dosen. Anda harus siap menerima kewajiban-kewajiban Anda sebagai mahasiswa, dan begitu pula Bapak melakukan kewajiban seoptimal mungkin yang bisa Bapak lakukan. Penilaian sama seperti tahun lalu. Nanti informasi UAS dan UTS di blog dan WA bisa langsung di searching saja. Ada beberapa instrumen, yaitu terkait instrumen penilaiannya. Ini yang sepertinya belum diketahui juga, bahwa digital record atau rekam jejak digital terkait sikap akhlak bagaimana dalam di grup, komen, menanggapi, itu menjadi salah satu penilaian akhlak juga. Itu
Selain itu juga ketepatan waktu, memahami teknologi, bahwa teknologi ini semuanya itu ada limit waktunya, nanti secara sistem dikontrol. Selain dikontrol manual, Bapak juga melakukan kontrol sistem. Nah, mata kuliah yang akan Bapak ajar itu tadi terkait filsafat umum. Sebelum kita membahas lebih jauh filsafat umum, kita pahami bahwa filsafat itu apa sih? Nah, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Kata tersebut merupakan kata majemuk yang terdiri dari philo dan sophia. Philo itu artinya cinta, atau arti luasnya itu ingin, dan karena itu lalu berusaha untuk mencapai yang diinginkan, memiliki sebuah keinginan yang kuat, atau tingkat rasa ingin tahu yang hebat. Sedangkan sophia itu kebijakan yang bisa bermakna pandai. Dekat-dekat ya, kebijakan, kebajikan. Kalau dalam Islam itu kita kenal kebajikan. Ada khairun, ada birrun. Nah, itu dua-duanya kata baik tapi memiliki preposisi penempatan yang berbeda. Ya baik, lanjut lagi. Jadi itu secara bahasa banyak sekali yang mengemukakan terkait pengertian filsafat ini secara bahasa. Menurut bahasa Yunaninya, menurut bahasa Inggrisnya, menurut bahasa Arabnya. Ini Bapak ambil satu saja. Dengan kata lain, filsafat ini diartikan ingin mencapai pandai dengan cinta pada kebijakan. Sungguh luar biasa sekali ya. Jadi ketika seseorang berpikir, ketika seorang menghasilkan, dia tujuannya itu dipikirnya dengan penuh kecerdasan, kehati-hatian, pandai, dengan endingnya itu menghasilkan sebuah karya yang memiliki cinta. Gitu. Makanya kadang tidak sinkron seorang ilmuwan yang berpikir dengan keras, kemudian dia menciptakan alat atau senjata pemusnah massal, atau menciptakan sebuah racun, katakanlah COVID, wallahu a'lam. Ini siapa yang menciptakan syariatnya oleh manusia, walaupun akan sudah oleh Allah. Tapi kalaupun ada yang menciptakan ini, dia berusaha untuk menciptakan virus tersebut, tetapi dia pada akhirnya itu tidak diikuti dengan rasa cinta. Bahkan di dalam Islam itu dikatakan kesempurnaan iman seseorang itu ketika dia mencintai saudaranya itu sebagaimana mencintai dirinya sendiri, dalam artian apa yang ia dapat, apa yang ia lakukan itu jangan sampai menyakiti perasaan dan hati orang lain. Nah, baik, berikutnya, atau dengan kata lain, bahwa filsafat ini hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh untuk menentukan kebenaran sejati. Nah, nanti tinggal di searching saja ya, seperti biasa di Google nama Bapak, terus di sana ada jenis-jenis kebenaran. Kebenaran itu banyak. Kebenaran hakiki, kebenaran absolut, kebenaran korespondensi. Gitu. Jadi tergantung bagaimana perspektif dan bagaimana kita menempatkan posisi kebenaran itu. Oke, sebelum ke sini, jadi filsafat itu tadi sudah disampaikan cara mencapai sesuatu dengan penuh upaya keseriusan dalam menggunakan akal pikiran. Nah, filsafat, lantas apa sih filsafat umum? Kan banyak filsafat itu, ada filsafat Islam, filsafat umum, terus lebih spesifiknya ada lagi filsafat sosiolinguistik. Tergantung keilmuannya masing-masing, diinterpretasikan menjadi filsafat sesuai dengan perspektif keilmuannya. Ini sifatnya umum, general, mencakup secara keseluruhan. Nah, dari mana filsafat? Filsafat itu diperoleh dari rasa ingin tahu. Kepastian dimulai dari rasa ragu-ragu. Filsafat dimulai dari keduanya. Jadi filsafat ini dimulai dari rasa ingin tahu dan ada sebuah kepastian yang ingin dikejar, maka muncullah
filsafat. Dengan kata lain, filsafat ini merupakan ilmu fikir. Nah, alatnya yang paling utama itu adalah akal versi umum, dan dibandingkan dengan hati. Kalau di dalam Islam, antara akal dan hati itu yang paling tinggi itu adalah hati. Kalau di sini filsafat itu seolah memposisikan antara akal hati ini seimbang. Bahkan bagi orang yang ekstrim pemikirannya menganggap akal adalah segalanya. Kalau dalam Islam, bahwa yang paling terpenting itu dalam diri manusia itu adalah hati. Apabila hatinya bagus, maka baguslah semuanya. Apabila hatinya jelek, maka jeleklah semuanya. Terus disampaikan pula pada keterangan yang lain bahwa innallaha yanduru sungguhnya Allah ini tidak melihat pada suar wujud yang terlihat gambaran, tapi Allah ini melihat kepada hatinya. Nah, hati yang bagaimana? Yaitu inna akramakum indallahi atqakum, atau penuh dengan khasyah, rasa takut kepada Allah. Nah, ini kaitannya nanti dengan filsafat ini dengan ilmu kalam di dalam Islam. Baik, lanjut lagi. Tujuan mempelajari filsafat umum. Pada intinya, Bapak mencoba untuk mengeksplorasi dan mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk serius mempelajari mata kuliah filsafat umum. Tujuannya itu bagaimana kita mengetahui kaidah-kaidah berpikir orang barat. Intinya agar tidak terjebak pada pemikiran yang keliru, seperti benar pada dia, wah saya hebat seorang mahasiswa filosof, belajar filsafat, bukunya banyak, kos nu heueuh, berpikirnya asapang aing na gitu. Padahal dia sebagai seorang muslim, banyak pemikiran-pemikiran filosof barat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, bagaimana ketika kita mengetahui kaidah berpikir orang barat ini, kita menjadi filter gitu. Karena filter itu harus berimbang dan ada kelebihannya. Jadi wajar ketika orang banyak yang tersesat ketika mempelajari filsafat. Itu bisa jadi pondasi dan pemahaman agamanya yang tidak utuh atau belum sepenuhnya memahami. Mengajak pola berpikir, kemudian dia merasa, wah ini tuh bagus ya. Akhirnya dari pemikiran beralih kepada hati yang tergoyahkan. Karena kan kalau keimanan itu mainnya hati, percaya atau tidak percaya. Kita harus yakin qul huwallahu ahad. Kalau akal, nah filsafat ini dia mainnya akal, otak. Kalau akal itu dia harus melalui mekanisme berpikir dari yang tadinya ragu sampai menuju kepastian. Untuk mencapai proses kepastian ini melalui serangkaian perjalanan berpikir yang panjang, atau dalam metode ilmiah metodologi pembuktian untuk mencapai sampai ke pasti tersebut. Sedangkan kapasitas akal manusia untuk mencapai kepada teori, mencapai kepada kepastian lama sekali. Yang dikhawatirkan apa? Akalnya belum sampai untuk menentukan kepastian, ajalnya sudah sampai. Akhirnya dia mati dalam kesesatan. Itu yang tidak ingin kita harapkan. Jadi tetap kita menggunakan keimanan, di sisi lain kita mencoba menggali, mengoptimalisasikan potensi akal yang Allah berikan. Itu tujuannya. Nah, nanti tadi untuk mengetahui kaidah berpikir orang barat sebagai komparasi atau pembanding keilmuan Islam. Yang ketiganya memaksimalkan potensi akal. Jadi kita tuh harus berpikir. Ya, salah satu berpikir kita harus mencoba untuk mempelajari bagaimana sih penggunaan kaidah berpikir yang benar. Nah, orang akan mampu berfilsafat apabila satu, rendah hati, maksudnya memahami bahwa tidak semua akan dapat diketahui, merasa dirinya kecil. Atau ya dengan kata lain, rendah hati itu dia tidak merasa aku ini serba tahu. Nah, tidak cukup untuk sudah jangan mencari tahu lagi lah karena aku ini.
Nah, kalau merasa rendah hati, bahwa saya ini penuh dengan kekurangan. Saya harus selalu memiliki rasa penasaran yang tinggi, rasa ingin tahu, menganalisis, menggali, gitu. Menggunakan itu kan menggunakan akal pikiran. Bersedia untuk mengkoreksi diri atau bermuhasabah, berintrospeksi. Berani terus terang terhadap seberapa jauh kebenaran yang sudah kita jangkau. Jadi kita segala sesuatu itu kalau berfilsafat perlu pembuktian. Nah, ilmu merupakan pengetahuan yang kita alami sejak bangku sekolah dasar sampai pendidikan lanjutan dan perguruan tinggi. Berfilsafat tentang ilmu berarti kita terus terang kepada diri sini, apakah yang sebenarnya saya ketahui tentang ilmu? Kita sudah sekolah SD, SMP, SMA kurang lebih sudah 12 tahun, terus kita kuliah ditambah yang sudah 2 tahun, 14 tahun. Sudah sejauh mana kita memiliki pemahaman terkait berpikir? Sedalam apa kita bisa menganalisis segala perkara yang kita mampu? Gitu. Jadi, nah, Bapak suka filosofi ini. Kalau Anda berpikir, Anda sudah sekolah sekian tahun, tingkat mana sih yang menjadi kesulitan dalam diri Anda terkait ilmu pengetahuan? Apabila ada tingkat kesulitan, itu jangan ditinggalkan, kejar dan usahakan sampai itu Anda temukan. Itu sampai menemukan, syukur-syukur minimal Anda tahu lebih dalam apa ciri ilmu yang hakiki tentang ilmu dibandingkan dengan yang bukan ilmu. Bagaimana saya tahu bahwa ilmu yang saya ketahui memang benar? Jadi kita sudah lama sekali belajar ini ya. Lanjut lagi. Berfilsafat adalah merenung. Orang berfilsafat diibaratkan seseorang di malam hari yang cerah memandang ke langit, melihat bintang-bintang yang bertaburan dan merenung hakikat dirinya dalam lingkungan alam semesta. Ini yang terjadi pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bertafakur, memikirkan terkait penciptaan alam. Makanya ada yang mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Ketika kita berpikir, bertafakur terkait segala penciptaan yang Allah ciptakan di muka bumi ini, maka dia akan mencapai menemukan siapa yang menciptakannya. Kalau kita sudah berpikir zat Allah, maka kita tidak akan menemukannya. Cek sana comro segede perep, sudah terbayang orang yang menciptakan comro, tangannya segede apa, kemampuannya seperti apa. Terus ada comro dengan bervariasi rasa, sudah tercapai. Berapa kemampuan finansialnya, berapa tingkat kreativitasnya gitu. Apalagi ketika kita berpikir alam yang begitu, alam semesta yang begitu indah dan luar biasa dengan segala keistimewaannya, bagaimana dengan sosok penciptaannya? Begitu luar biasanya. Walaupun tentu saja Allah ini tidak bisa dibandingkan dengan makhluk. Baik, lanjut saja. Nah, permasalahan yang dikaji dalam filsafat itu, yang pertama terkait logika. Logika itu benar dan salah, etika baik dan buruk, estetika indah dan jelek, dan tambahan metafisika zat dan pikiran, politik, organisasi, pemerintahan yang ideal. Ini terkait kajian filsafat. Nah, pada hakikatnya telaah tersebut digolongkan menjadi 3. Ada aspek ontologi, apa yang dikaji oleh ilmu; epistemologi, bagaimana cara memperoleh ilmu; aksiologi, apa kegunaan dari ilmu tersebut. Baik, kurang lebih itu saja untuk materi pengantar kuliah filsafat umum. Bisa diikuti, ditonton video ini di YouTube sampai di menit habis. Bisa berbarengan. Kalau berbarengan tinggal di selfie saja. Nah, jangan lupa untuk di
subscribe karena untuk memudahkan untuk nantinya ada notifikasi terkait pemberitahuan materi kuliah yang baru, biar tidak ketinggalan materi-materinya. Dan setelah itu di screenshot nanti terkait kehadiran di pertemuan kita kali ini. Ini berlaku untuk semua kelas, baik kelas karyawan dan reguler. Bapak tutup jam 9 malam atau malam minggu ini ya. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya kita bisa berdiskusi di grup WA ataupun di grup kelasnya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di perkuliahan online yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.